Kita akan uji coba kasus yang seperti ini, ya. Jadi apotek seorang seorang pasien membawa kopi resep ke apotek. Jadi Indrayana sebagai apotekernya, sedangkan Zulhijjah ada ini sebagai pasiennya. Silahkan dimulai. Saya beri waktu kurang lebih 8 menit. Bu, maaf, saya baru ganti ininya, Bu, ke laptop. Sudah kelihatan nih muka saya, Bu? Iya, sudah jelas. Silahkan bisa mulai. Waktunya saya hitung. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Selamat siang. Ibu belum kelihatan mukanya Kak Ija, Bu. Pasiennya. Oh, ya. Sudah? Sudah, ya. Oke, Kak. Bisa, Mi. Silahkan mulai. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, siang, Bu. Jadi ini ada kopi resep dari Apotek Sehat. Ya, Bu, resepnya. Bu, sebelumnya nama Ibu siapa? Apakah resep ini ditujukan kepada Ibu atau keluarganya Ibu? Nama saya Zulhijjah Adha, jadi resep ini saya gunakan sendiri, Bu. Oke, baik Bu. Sebelumnya, bisakah saya meminta waktunya Ibu sekitar 15 menit untuk memberikan informasi yang penting mengenai obat ini, sehingga Ibu bisa mendapatkan manfaat terapi dari obat-obatan ini. Apakah Ibu bersedia? Oh, kalau cuma 15 menit, saya bersedia. Oke, baik Bu. Silakan Ibu dulu di sebelah saya. Baik Bu, sebelumnya ini adalah obat Ibu. Namanya ini Noporapid dan Levemir. Ini adalah nama paten dari perusahaan yang membuat obat ini. Bentuk sediaannya itu injeksi. Injeksi maksudnya itu disuntikkan masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Saya ingin bertanya, Bu, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi dengan obat lain? Sampai saat ini sih belum ada, Bu. Oh, belum. Bagaimana, apakah Ibu saat ini sedang mengkonsumsi obat-obat penurun tekanan darah atau obat-obat herbal? Tidak ada. Yang ada sih obat kolesterol. Oke. Obat apa itu Ibu yang Ibu konsumsi? Simvastatin. Oke, baik Bu. Baik Bu, apa yang dikatakan dokter Anda mengenai obat ini dan kenapa dokter mensarankan Anda untuk menggunakannya? Dokter Irit ini sih memberikan penjelasan mengenai aturan pakainya. Jadi untuk Novorapid itu saya gunakan 3 kali katanya. Digunakan 15 menit sebelum makan. 15 menit sebelum makan sarapan pagi, 15 menit sebelum makan siang, dan 15 menit sebelum makan malam. Kemudian untuk insulin yang satunya itu, saya disuruh gunakan itu 15 menit setelah makan atau kira-kira sebelum tidur jam 10 malam. Iya Bu, iya Bu. Sebenarnya obat ini adalah Novorapid dan Levemir ini itu Bu isinya insulin. Nah, insulin ini adalah obat yang berfungsi, hormon yang berfungsi untuk menstabilkan kadar gulanya Ibu, baik setelah Ibu makan maupun setelah Ibu sedang beristirahat pada malam hari. Jadi sebenarnya Ibu di dalam tubuh kita itu ada insulin alami. Ini adalah hormon yang berfungsi mengangkut gula dari darah menuju ke otot misalnya. Tapi karena Ibu sedang bermasalah, ada yang bermasalah dengan insulinnya ini, jadi Ibu dibantu dengan insulin dari luar untuk membantu menstabilkan kadar gula darahnya Ibu. Mengenai cara menggunakannya, bagaimana dokter menjelaskannya kepada Ibu? Katanya sih disuntikan di lengan. Disuntikan di lengan. Oh. Baik Bu, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu Novorapid. Nah, Novorapid ini tuh Bu, insulin kerja cepat. Jadi, maksudnya karena kerja cepat, digunakannya itu 5-15 menit sebelum makan. Itu
setelah 15 menit, sebaiknya Ibu segera makan. Begitupun pada saat Ibu makan siang ataupun makan malam. Nah, ini untuk menjaga kadar gula darahnya Ibu tetap stabil. Dan untuk lepemir ini itu cuma 1 kali digunakan Ibu pada malam hari, yaitu jam 10 malam. Jam 10 malam sebelum Ibu istirahat. Nah, ini untuk menjaga kadar darah Ibu pada saat sedang berpuasa pada malam hari. Baik Bu, apa harapan dokter mengenai obat ini harapan Ibu mengenai setelah menggunakan obat ini? Apa yang dikatakan dokter kepada Anda, Ibu? Kata dokter sih kalau gunakan obat ini dengan patuh atau dengan tepat, gula darah saya itu bisa segera normal. Tapi saya sudah gunakan kurang lebih 2 tahun terakhir ini, tidak ada perubahan, malah bertambah gula darahnya. Maaf Ibu, apa sebelumnya Ibu sudah mengikuti anjuran dokter seperti mengatur pola makan, mengurangi makanan seperti yang mengandung gula? Apakah Ibu sudah mengikuti anjuran dokter, rajin berolahraga? Iya, saya sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sekitar 30 menit sebelum berangkat ke kantor. Kemudian saya sudah juga menerapkan pola hidup sehat seperti mengurangi konsumsi karbohidrat, pada saat minum teh sudah tidak lagi menggunakan gula. Seperti itu. Kalau mengenai masalah penyuntikannya, Ibu berpindah-pindah tidak tempatnya? Maksudnya tidak satu lokasi, seumpama di lengan, di perut, atau di paha? Untuk saat ini sih di lengan terus. Mohon maaf, bisa saya perlihatkan kondisi lengan saya saat ini, Bu? Oh iya, silakan Ibu. Itu sangat bagus untuk. Saat ini seperti ini, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi masalah yang saya dapatkan di sini itu, Bu, sebenarnya dokter itu sudah tepat memberikan Ibu dosis, tapi karena lokasi penyuntikannya cuma satu lokasi saja, di situ terjadi penumpukan lemak Ibu. Nah, karena penumpukan lemak di jaringan itu, Ibu, di lengannya Ibu, jadi ketika Ibu suntikan insulinnya itu tidak secara menyeluruh masuk ke dalam pembuluh darah. Itulah mengapa insulinnya tidak bekerja secara maksimal. Jadi sebaiknya Ibu bisa ganti lokasi. Seumpama di pagi hari lokasinya itu di perut. Nah, di perut saja. Besok paginya lagi di paha saja. Tapi itu ada jaraknya Ibu. Tidak boleh seumpama satu titik di perut itu di situ terus, tapi pindah-pindah Ibu. Bisa sebelah kanan, sebelah kiri, atas, dan bawah. Oh. Apa Ibu sudah paham? Berarti selama ini saya keliru, Budi, karena saya suntikan di lengan saja. Iya, Bu. Seharusnya tidak boleh begitu, Ibu, karena ya itu tadi, Bu, bisa mengakibatkan infeksi dan juga bisa menyebabkan penumpukan lemak, jaringan lemak di situ, Bu. Ya, baik, Bu. Sampai sejauh ini, Ibu, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Bisakah Ibu menjelaskan cara pemakaiannya kepada saya tentang obat-obatan ini? Oh, iya, baik. Ya. Nah, jadi saat ini saya menggunakan 2 insulin. Nah, jadi Novoravit ini saya gunakan 3 kali sehari. Digunakan sebelum makan. Nah, kemudian Lepemir-nya digunakan pada malam hari, sebaiknya jam 10 malam sebelum tidur. Nah, kemudian lokasi area penyuntikannya itu tidak boleh di satu area saja, tetapi harus berpindah-pindah. Karena seperti Ibu apoteker tadi jelaskan, bahwa kalau kita hanya menyuntikkan satu area saja akan terjadi penumpukan lemak, Bu, ya? Sehingga insulinnya tidak bekerja secara bisa menyerap dengan cepat. Ya. Iya, baik, Bu. Baik, Bu, ada saran, beberapa saran yang saya kasih. Yang pertama, kalau sebelum Ibu menggunakan obat ini, kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya apa? Ibu kerja di kantor ya? Iya, betul, Bu. Jadi Ibu, pada saat Ibu menggunakan insulin ini, sebaiknya Ibu sterilkan tangannya dulu, baik itu cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, baru Ibu menggunakan insulinnya.
Nah, mengenai cara penyimpanannya, sebaiknya Ibu simpan seumpama kalau Ibu punya lemari pendingin, jangan disimpan di freezer, Bu, tapi simpannya yang tidak menyebabkan obat insulinnya ini Oke, Ibu waktunya membeku. habis. Baik. Ting, ting, ting. Nah, oke, kalau di OSC, terima kasih ya. Jadi kalau di OSC betul, Anda akan mendapatkan peringatan. Jadi peringatan yang diberikan itu sangat membantu kalau misalnya Anda tidak ingat waktu gitu ya. Wah, saya jarang melihat, sebetulnya di OSCE akan ada jam dinding, bukan jam digital di samping Anda, di meja Anda akan diberikan jam digital. Tetapi kalau Anda ternyata tidak memperhatikan jam tersebut, gitu. Misalnya jamnya ini sudah harusnya 10 menit, tapi Anda tidak tahu kapan mulainya kemarin tadi gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan bell gitu, pada saat hampir 10 menit itu, di 3 menit terakhir itu akan diberikan bell, ting, ting, ting gitu. Untuk menandakan bahwa 3 menit lagi Anda sudah harus meninggalkan ruangan. Entah apakah Anda harus mempercepat, atau kalau belum dapat penyelesaian, kalau belum dapat apa masalahnya, Anda harus mencari strategi yang lain gitu kan. Jadi 3 menit harus diefektifkan, karena kalau sudah 10 menit Anda harus keluar. Apalagi kalau Ya, Anda Bu. baru mau sesi tanya jawab assessment terus sampai 10 menit, tidak ada waktu untuk menuliskan rubrik gitu ya. Tidak menuliskan di lembar kerja, maka sia-sia dalam satu station tersebut Anda dianggap tidak melakukan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalahnya karena Anda tidak menuliskan di lembar kerja. Meskipun kelihatan oleh penilai, sebetulnya Anda sudah menyelesaikan masalahnya, tapi Anda tidak tuliskan, maka poin itu tidak akan dinilai, karena yang dinilai adalah yang tertulis di lembar kerja. Sekali lagi saya ingatkan, semua yang tertulis di lembar kerja, itulah yang dinilai untuk aspek assessment atau identifikasi masalah dan penyelesaian masalah. Apa yang Anda sampaikan akan dengan cara penyampaian Anda dinilai di bagian profesionalitas. Ingat, nanti akan saya bahas di video selanjutnya karena ini ada beberapa teman yang meminta untuk di-share-kan ya. Jadi saya akan tutup dulu dengan nanti berikutnya kita akan kembali gitu ya, sama-sama kembali untuk kita bahas. Atau di video berikutnya kita coba role play dulu untuk swamedikasi.